dan anak-anak saudara-saudari sedaja. Sebelumnya atina yang support memoja sedu takok orang sejuta kali. Soalnya atina kan orang Arab Saudi, warga negara Arab Saudi, lahir alhamdulillah di tanah suci Makkah Mukarramah. Jadi bahasa utama bahasa Arab. Mau bahasa Madura berusaha belajar pribadi dari petan, dari ketika ada bahasa angkatan kasar lah, ada bahasa sepakai hari-harian, karena artinya orang sekolah sejuta kali kemungkinan keluar kata termasuk kata kasar atau kasar bukan halus, jadi orang sekolah di sebelumnya. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmadullah wa nashkuruh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan ayunan sederhana itu di haflah imtihan yang lulus alhamdulillah bahasa Arab alif mabruk, dan yang tak lulus masa ada yang tak lulus, saya lulus ini alhamdulillah alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit dari ahli ilmu, baik khusus ahli ilmu agama Islam, kita bicara tentang ilmu dan mencari ilmu di sekolah. Kita mungkin keluar bahasa Indonesia, jadi ngomongin dari sejuta kali ke sekolah ini. Mencari ilmu pada hadis-hadis bersabda Rasulullah SAW dunia untuk mencari ilmu. Dan itu dia Abu Hanif As-Sari karena dipakai Abu Hanif sudah sekali siapin kita ke mana, tapi saya pakai untuk ceramah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhala Allah lahu tariqan ila jannah. Ya saya jelasin di Abu Hanif, maka setelah pembayaran oleh Abu Hanif, jadi tak usah boleh jelasin apa arti lagi. Tapi punya hadis untuk mencari ilmu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yurid Allah bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan baik bersamanya akan memahaminya dalam agama. Itu termasuk ilmu juga. Jadi Allah SWT jika mau kebaikan kepada hamba, memahaminya dalam agama, ketika itu akan penting kepada kita umat Islam kaki. Ya, kan kau punya hadis punya skandal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata insan inqata 'amaluhu min thalath, sadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih
awaladun salihun yad'u lahu. Jika seorang meninggal, pekerjaannya berakhir kecuali 3 saja. Amal yang berkelanjutan dan ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Dan itu kan subhanallah, manusia mau meninggal dunia, amalnya seperti itu kan nambung ke nanti, kecuali 3 sesuatu dari itu. Amalnya yang berlanjutan, sedekahun jariyah, seperti wakaf, pembangunan wakaf untuk orang miskin, atau sumur, membuat sumur di kampung, atau bisa orang bisa itu butuh air. Mereka itu kan sedekah juga ya. Nah, subhanallah semua mereka itu ingat ke sejarah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dulu zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Madinah Munawwarah, kan sebenarnya ada orang Yahud berada di Madinah. Berada orang Yahud yang punya sumur. Yang Madinah Munawwarah ada air yang bisa, kecuali pada sumur. Orang Yahud dari tokan kecuali air ke umat Islam yang berada di Madinah Munawwarah. Tapi subhanallah Sayyidina Utsman bin Affan apa yang memiliki cerdas, elak, datang ke orang Yahud dari itu, kita orang Yahud, ayo orang itu dan menjadi semua dari itu. Dan orang Yahud dari itu kan kepikiran dunia, dari hasil. Mungkin walaupun dijual, hasil itu enggak, tapi akhirnya lah ada hasil perharian lagi. Tapi tak setuju di orang Yahudi. Sayyidina Umar bin Affan mengucap yang pun tak setuju untuk kesokan, ayo sudah melihat separuh, ngobrol separuh, sumur dari itu. Jadi orang Yahudi bertanya ke Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana beli separuh? Kiampon seare panjenengan jual, seare kudu sejual. Nah, bisa kan bunga orang Yahudi, tapi katanya kedunya. Nah, lagi Sayyidina Umar bin Affan, kalau dijual harga darah. Karena Sayyidina Umar bin Affan kan Amirul Mukminin. Ada sebenarnya macam aduh cek larang muncul. Jadi udah bisa benar kecuali larang dia. Ternyata setelah jadi Sayyidina Utsman bin Affan hari sandi tak jual gratis ke umat Islam, ke rakyat. Jadi rakyat yang Madinah Munawwarah tak boleh menare sanding orang Yahudi dan itu tak boleh, tak mau berair dan kosong dilakukan gratis rogi orang Yahudi itu. Akhirnya karena separuh dijual ke Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah jual ke Sayyidina Utsman bin Affan, titipan juga itu gratis. Dia sampai 2 sahabat kita bersaran Sayyidina Utsman bin Affan, ayo oleh kuda sama dia akan nyoon pahala kita. Mereka itu dengan semoga sumber itu dari orang Yahudi akan senapa akanlah kuda aja perkara kasihnya orang apa macam balas
bener semajer 10 kali sahabat itu merasa sehat sahabat sejauh semajer 10 kali Allah subhanahu wa ta'ala kaintoh sedekah jariyah dapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala lancar semua untuk sampai berrekaman ditanami pohon kurma. Mereka menjadi wakaf atas nama Sayyidina Utsman bin Affan dan karena itu sampai pemerintah negara Arab Saudi membuat rekening di bank atas zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Semakin lagi bangunin hotel di Madinatul Munawwarah bintang 5 hasilnya atas zaman Sayyidina Utsman bin Affan diurusin dengan pemerintah Arab Saudi itu diakui wakaf oleh pembawakan. Nah dari itu kan yang mana sedekah jariyah dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan sampai semakin. Dan itu kan yang mana apa amal yang berkelanjutan sampai yaumul qiyamah. Dan itu yang mana sedekah jariyah. Dan nomor 2 ilmu yang bermanfaat. Lagi tiga-tiganya itu, tapi kita fokus untuk ilmu yang bermanfaat. Kayak itu semakin kan harga imtihan. Tapi untuk pondok, untuk yayasan, untuk anak-anak yang mencari ilmu lagi. Nah, ilmu yuntafa'u bihi yang bermanfaat. Karena itu kan untuk anak-anak yang lagi belajar mencari ilmu. Kalau ilmu dititipkan untuk pribadi, sia-sia, percuma. Jadi harus ilmu yang terkawin, yang bermanfaat kepada keturunan, kepada rakyat. Begitu. Nah, karena itu sekarang bila orang masuk ke mahkamah. Jadi harus kewajiban ke anak-anak paling khusus dengan top semakin sasaran harus ingat terus di mencari ilmu, terus dapat ilmu harus ada bermanfaat disampaikan ke rakyat, disampaikan ke mereka, disampaikan ke tetangga. Ini kejaman ilmu bermanfaat. Kayak itu tak ke sedekah jariyah dan amal yang sedekah jariyah dan ilmu yang terkawin. Jadi abdina yang tolong dari bapak-bapak, ibu-ibu, orang sepuh mengambil keturunan yang cekin jari ilmu. Jadi pernah penjenengan ajunan yang ditolong dapat pahala, ajunan dia dapat pahala. Kenapa? Karena ajunan siajakin putrana mencari ilmu dan bantu putrana dan putra putri untuk mencari ilmu, untuk dapat ilmu paling khusus ilmu agama. Oke? Nah, ketiga jasaku anak muda gak itu lestari sang mulia udah cukup. Berusaha cari ilmu walaupun anak menjadi anak muda bisa lakoh
Ya jadi nyari ilmu kita. Lagi? Alhamdulillah. Dan anak soleh. Dan itu kan hadis kita jamakan anak soleh. Dan itu kan termasuk anak soleh dan solehah. Jadi untuk laki-laki sama perempuan. Yad'u lahu bagaimana, ya itu kan ada pertanyaan, bagaimana anak menjadi soleh yang berdoa kepada orang tua yang meninggal dunia supaya benar-benar seterusnya panjang umur, sehat dalam lindungan Allah SWT. Tapi kita kan harus beriman kepada Allah SWT dan ingat kullu nafsin dha'iqatul al-maut. Itu kan firman Allah SWT. Nah, pertanyaan Abdillah itu, bagaimana anak jadi soleh dan berdoa kalau tidak punya ilmu? Abadi boleh ke ilmu lagi. Jadi ilmu itu paling penting. Paling penting. Sampai Allah SWT berfirman di Quran, wa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ya'lamun dari ilm artinya di bahasa Indonesia ilmu. Lagi. Nah, itu sampai Allah SWT berfirman, orang yang sandi ilmu dan orang yang sandi ilmu tak ada. Jadi ini kewajiban kita, orang tua, orang sepuh, sandi anak, sandi putra dan putri harus berusaha untuk anak, putra dan putri dapat ilmu. Dan kewajiban anak bersyukur kepada Allah jika melihat orang sekolah, orang tua diajarin mencari ilmu. Alhamdulillah kalau Abdillah apa bahasa Madura ini lestari jer banyak dalam Indonesia kan itu beberapa negara kita ketemu di orang semampu dan ketemu di orang setengah mampu. 2019 Mesir Berja Abdillah sering penakal kadang ada sesuatu yang terjadi dengan hari-harian lebar sebulan setahun bisa lepas, tapi kadang ada sesuatu terjadi tak bisa lepas. Dan itu ibu sangat belas, ibu sangat belas sebelum COVID, sebelum pandemi. Ada sesuatu yang terjadi dengan Abdillah Mesir Berja keluar dari Indomaret sarang penakan Abdillah naik mobil beda ibu saya dapat jendela mobil ibu kan itu nekuk tas mau kenal tak kenal jadi boleh pakai orang jendela mobil. Ya Bu, bagaimana bisa itu? Nah, itu sesuatu yang terjadi tak bisa ngapain. Mereka dari itu untuk anak-anak ini, nah, santri ini. Ya Bu, bagaimana bisa bantu? Maaf Pak, maaf mengganggu. Saya punya baju-baju anak bayi, bukan baru, tapi kondisinya bagus. Mau dijualin kalau Bapak mau.
maunya 200.000. Nah, artinya kan perasaan. Baju saya juga agak baik kan, pilihannya kan, maka bukan baru, tapi kondisinya bagus, mau dijualin. Jadi udah, tapi dia tanya, aku boleh nanya? Ya silakan Pak. Ini baju siapa Bu? Mau dijualin kan, bukan baru. Ini baju anak saya bayi. Ya maaf Bu, kenapa mau dijualin? Gitu nggak? Mau dijualin karena saya butuh uang untuk bayar pondok putri saya. Nah, Ibu Troy jual kelampinan peranan sebayi untuk bayar pondok putrinya. Nah, ini kayak mana apa? Memaksakan diri menjadi peranan tak bekerja dari pondok. Ini nah. Nah, selama anak-anak berada pondok itu bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur kepada Allah SWT karena alhamdulillah bisa dapat ilmu. Terus mereka nikmat dari Allah, nikmat dari Allah SWT. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah SWT apapun yang terjadi. Masa kita tahu syiar bahwa khairul lakum, aduh dari itu udah tentang agama yang bisa kita sampai kapanpun, tapi buat tuan rumah mereka. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya nah, harus bersyukur kepada Allah SWT karena lestari punya orang tua sini ajakin pendidikan, belajar ilmu apapun ilmu agama. Nah, itu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi sekolah lagi demi belajarin penjenengan, tapi mengingatkan penjenengan bahwa Rasulullah SAW beberapa hadis semacam artinya barang siapa yang dengar nama saya, yang dengar Rasulullah SAW dan tidak salawat pelit. Jadi kewajiban kita apa? Bila dengar Rasulullah SAW, kanjeng Nabi SAW, kita harus balas Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca semua jangan di semua syekh sudah rasanya selawat dan hati. Ya. Ini kesan setan ya, oleh iblis. Rokina pada itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor situ dapat pahala. Nomor 2, pada hadis artinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada orang yang salah ke kuda, jika bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita berusaha terjemah. Sekali lagi, jika ada orang yang salah, Allah SWT dikembalikan rohnya untuk dibalas salahnya. Jadi maka kita tak kena orang yang pergi, orang jelek. Demi saya kita bilang kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi berkata Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayatikum aqwamun yatlubuna al-'ilm
فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروهم. Belum usaha tertemaki hadis dari itu dari Abi Sa'id sahabat Rasulullah SAW, Abi Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang orang mencari ilmu. Jika Anda melihat mereka dan ketemu, jawab marhaban marhaban. Marhaban marhaban membahasa Indonesia sama juga apa gitu? Marhaban. Nama? Marhaban membahasa Madura apa? Ada? Hah? Selamat datang. Nah, jadi Rasulullah SAW disuruh ke sahabatnya, suruh balas, selamat datang, selamat datang. Oke. Dengan wasiat Rasulullah SAW, wa akruhum belajar, beri ilmu. Dan hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu Nabi kan itu untuk mencari ilmu banyak sekali. Jadi berwasiat aktidah kepada anak-anak, jika masuk kelas, jika dapat ilmu harus fokus cari ilmu. Soalnya alhamdulillah penjenengan mendapat ilmu, banyak anak sudah gak dapat ilmu, tak mampu. Bersyukur kepada Allah karena orang sepuh yang diajakin belajar, dapat ilmu. Dan wasiat akhirat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi putra dan putri mencari ilmu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tuhan semakin gantok kalau 10 12 menit. Biasa orang kurang kalau salah mulai itu asalan jadi. Agaknya setengah malam begini. Kalau boleh yang 10 saya kali. Sejuta kan? Nunggu ada salah ngomong, potongin dari sejuta ke ditogi. Saya tidak mau panjang oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, paling khusus sepuh kalian sebuah bulan ketempoh istirahat itu sehari bisa jaga untuk salat subuh. Kita berhatur ceramah kali itu dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pakai bahasa Arab berdoa dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim